Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sevia Lorenza dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dengan NIM 18823500032. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi untuk pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah profesi keguruan, yaitu profesi guru dan tantangan di era digital. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang profesi guru, tantangannya di era digital, profesionalisme berkelanjutan, kode etik, sampai studi kasusnya. Pertama, ada bagian profesi guru sebagai profesi vital. Kenapa sih profesi guru itu dikatakan sebagai profesi yang vital? Karena guru menentukan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Guru berkontribusi secara nyata, secara langsung untuk membentuk calon-calon pemimpin suatu bangsa, sehingga guru sangat penting dan menjadi garda terdepan dalam pembangunan pendidikan nasional dan mencerdaskan anak-anak bangsa. Oleh karena itu, peran guru sangat-sangat vital dan sebagai sebuah profesi yang menunjang keberlangsungan suatu bangsa itu sendiri. Lalu ada profesi guru sebagai profesi vital ini sendiri itu di era digital ini tentu semakin kompleks. Kenapa? Karena guru dituntut untuk menyesuaikan. Menyesuaikan dengan apa? Menyesuaikan dengan beberapa faktor, seperti perkembangan teknologi, perubahan karakter belajar siswa, sampai tuntutan global yang semakin kompetitif. Di sini teknologi itu bisa menjadi mata pedang bermata dua. Jika kita bisa memanfaatkannya secara bijak, guru tentu akan menciptakan generasi-generasi yang unggul di bidang teknologi, di bidang ilmu pengetahuan, sikap, sampai spiritualnya. Lalu karakter belajar siswa tentu ada perbedaan dulu dengan sekarang. Sekarang tentu kita tidak memungkiri juga begitu siswa bergantung pada gadget, bergantung kepada teknologi seperti AI dan lain sebagainya. Sehingga tuntutan globalnya pun semakin kompetitif lagi. Lulusan-lulusan sekolah tertentu tuh diharuskan memiliki skill-skill yang semakin terbaru, terupdate agar tidak kalah dengan AI itu sendiri. Lalu ada bagian tugas mendidik. Di sini guru tuh tidak hanya menyampaikan materi, tetapi tentang pembentukan apa yang dibentuk oleh seorang guru, yaitu mulai dari sikap, nilai moral, sampai karakter peserta didik. Tidak hanya sekedar datang di kelas dan menjelaskan materi, tapi lebih dalam lagi. Lanjut, ada pendidikan karakter, di mana pendidikan karakter ini kita tahu bahwa ini sangat penting sekali. Jadi tidak hanya unggul di bidang akademik, tapi juga berkepribadian baik. Lalu proses mendidik itu sendiri tidak hanya sebatas apa yang diucapkan, tapi dari keteladanan guru itu sendiri. Di mana guru, kita tahu ada peribahasa yang namanya murid itu selalu mencontoh guru. Jadi guru harus mencerminkan tauladan yang baik untuk dicontoh oleh muridnya itu sendiri. Lalu ada tugas berikutnya dari seorang guru, yaitu mengajar. Mengajar di sini adalah penyampaian ilmu pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan kurikulum. Lalu belajar efektif itu yang seperti apa? Pembelajaran efektif itu adalah pembelajaran yang melibatkan siswa secara langsung dan secara aktif. Jadi tidak hanya sebatas menyampaikan materi dengan metode tanda kutip ceramah. Jadi kita melibatkan siswa dengan pembelajaran active learning. Siswa dituntut untuk ikut serta dalam pembelajarannya. Jadi tidak hanya kita sampaikan secara sepihak. Tentu itu akan sangat monoton dan siswa merasa seperti digurui. Lalu inovasi. Inovasinya tuh inovasi yang seperti apa? Inovasinya tuh tidak hanya satu arah saja, tetapi juga guru dituntut untuk mengajar agar meningkatkan minat, motivasi belajar si peserta didik atau murid itu sendiri. Lalu ada materi tugas membimbing dan melatih. Membimbing di sini membantu peserta didik mengenali potensinya, minatnya, kesulitan belajar, dan 3 poin ini juga penting untuk guru ketahui dan membimbing si murid itu sendiri. Lantas melatih. Di sini melatihnya itu guru melakukan pembiasaan agar siswa dapat berpikir kritis, mandiri, dan bertanggung jawab atas apa yang ia tentukan. Lalu ada lagi tugas yaitu menilai dan mengevaluasi.
Jadi guru tentu menilai dong hasil belajar siswanya seperti apa, apakah sudah sesuai atau belum, lalu lanjut dievaluasi. Ini hasil proses belajarnya seperti tadi, apakah ada perkembangan atau stagnan atau ada problem dalam segi kesulitan apa, itu guru harus tahu juga. Lalu tujuannya itu untuk apa? Untuk menjadi refleksi bagi guru memperbaiki apakah ada yang salah di metodenya ataukah ada yang salah dari strategi pembelajarannya agar lebih baik lagi di pembelajaran berikutnya. Lalu ada tugas apa lagi? Lalu guru juga dibebankan dengan yang namanya tanggung jawab di era digital. Tanggung jawabnya ini bentuk apa? Yaitu membekali siswa dengan literasi digital dan etika bermedia. Kita juga harus dan bertanggung jawab untuk membekali hal tersebut. Nah, tantangannya tuh tentu penggunaan handphone di kelas, bermedia sosial yang tidak bijak, penyebaran hoaks yang kita tidak bisa filter sepenuhnya, terus juga perubahan karakter belajar siswa yang tentu di luar kontrol kita, tapi kita harus membantu mengarahkan mereka dan bertanggung jawab akan hal tersebut untuk siswa. Lantas solusinya seperti apa tanggung jawab guru di era digital ini? Solusinya itu pengelolaan dan penggunaan teknologi secara bijak agar mendukung proses pembelajaran. Guru tidak dilarang untuk sama sekali tidak memperbolehkan siswa untuk menggunakan teknologi di kelas, tapi diperbolehkan dengan catatan dikelola secara bijak. Ada jam-jam tertentu yang bisa siswa membuka handphone, ada jam-jam yang harus mereka fokus pada pembelajaran, bisa dengan hal seperti itu. Lalu ke profesionalisme berkelanjutan. Profesionalisme berkelanjutan itu berfokus pada 4 kompetensi utama, yaitu dari kompetensi ranah pedagogik, di mana pedagogik ini sendiri itu berarti kompetensi yang berkaitan dengan mengelola pembelajaran di kelas. Lalu kompetensi profesional berarti kemampuan seorang guru tersebut untuk mengelola, menyampaikan materi, dan pengembangan dirinya. Lantas sosialnya itu bagaimana guru tersebut berkomunikasi dan bekerja sama kepada sesama guru, orang tua murid, anggota sekolah, dan ke murid itu sendiri. Lantas yang terakhir adalah kepribadian, di mana guru sekali lagi dituntut untuk bisa mencerminkan sikap dan tauladan yang baik untuk muridnya. Lalu kita beralih ke kode etik profesi guru, di mana kode etik berarti pedoman perilaku dalam menjalankan tugas profesional. Yang mana kode etiknya sendiri itu lebih terkonsentrasi pada bersikap adil, objektif, serta menghargai martabat siswa. Dengan apa? Dengan cara atau dengan tujuan untuk membangun kepercayaan masyarakat dan meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Tentu guru yang menjalani atau menerapkan kode etik tersebut akan membentuk citra guru yang lebih baik, citra guru yang seharusnya melekat pada guru itu sendiri sebagai seorang yang mengajari dan menjadi tauladan bagi apa yang diajarkan pada muridnya. Lantas ada bagian studi kasus. Studi kasus saya mengangkat case yaitu penggunaan handphone. Tentu penggunaan handphone di kelas ini tetap menjadi suatu masalah global yang masih sangat relevan untuk dibahas karena tantangannya bagi guru itu sendiri nyata. Ada 3 poin, yaitu peran mendidik, di mana peran mendidiknya tentu lebih berbeda dengan zaman dahulu, di mana zaman dulu tuh tidak ada handphone, tidak ada distraksi berlebih. Tapi sekarang karena adanya handphone, apalagi pembawaan handphone di kelas, meskipun dengan catatan tidak diperbolehkan menggunakan handphone saat jam belajar, masih ada saja siswa yang diam-diam menggunakan handphone. Dan ini membuat siswa tersebut dan pembelajaran di kelas itu menjadi kurang fokus. Tadi banyak distraksi itu sendiri. Lantas apa sih yang bisa diambil dari studi kasus ini sendiri? Mungkin ada strategi pembelajaran yang harus dibenahi. Dalam dibenahi karena apa? Dibenahi karena kurang menarikkah? Ada yang salahkah? Atau tidak relevan dengan murid sehingga murid bosan dan lebih memilih menggunakan handphone? Tentu jika pembelajaran menarik, murid tidak akan terdistraksi dengan notifikasi, dengan handphone, dan lainnya sebagainya. Jika penyampaian gurunya asik, jika pembawaan materinya menarik, tentu akan membuat siswa terfokus pada materi yang akan guru tersebut ajarkan.
Lalu ada juga poin-poin yang harus digaris bawahi, yaitu konsistensi dan manusiawi. Maksud konsistensi di sini, guru menerapkan aturan seperti saat tertentu mereka diperbolehkan untuk berselancar di Google atau menggunakan AI sebagai bantuan, tapi juga guru juga menuntut murid untuk bisa belajar sendiri, mandiri dengan kemampuannya, dan memanusiakan murid itu sendiri. Jadi mereka tidak dilarang sepenuhnya, mereka juga tidak diperbolehkan tidak diperbolehkan tanpa aturan tertentu, dan kita lepas tangan begitu saja dengan anggapan bahwa mereka sudah besar, mereka bisa menentukan. Tidak, kita ikut bertanggung jawab atas hal tersebut sebagai guru. Maka kita bisa simpulkan bahwa peran guru sendiri itu sangat vital. Peran guru itu sangat menentukan di era digital ini sendiri, karena tuntutan zaman dan profesi yang mengharuskan demikian. Maka kita bisa simpulkan betapa besarnya tanggung jawab seorang guru itu sendiri. Dan kita juga sangat berterima kasih pada guru-guru yang terus mengajarkan muridnya tanpa bosan, betapa mereka mengabdi kepada negeri ini untuk membentuk calon-calon pemimpin-pemimpin yang sukses di masa depan, dan semoga pendidikan nasional kita akan lebih baik terus ke depannya. Maka guru dapat berperan secara optimal dalam membentuk generasi penerus bangsa yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi presentasi tugas ujian akhir semester di mata kuliah profesi keguruan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.